Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom semua, kembali lagi dalam kegiatan Rabu Blessing, dalam program yang inspiratif, informatif, dan edukatif pastinya. Dan melalui program ini kita bisa belajar banyak hal dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kami semua dimanapun kami berada yang sedang menikmati program Rabu Blessing ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami pengertian supaya kami bisa menikmati dan menerima setiap pesan yang disampaikan melalui program ini untuk dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menikmati program ini di dalam nama Yesus. Amin. Hope you enjoy the video. God bless.
3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Ya, tak cukup kata-kata ungkap isi hati. Rasa syukur untuk nikmati berkat tiap hari. Di setiap musim hidup yang selalu berganti, hanya Tuhan jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk ucap syukur lewat mulut, tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Yeah, but what if I failed yet again and again? Dalam panik I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik napas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan
Ubah situasi hidupku, bisa merasakan tangisku syukuri. I smile a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia bantuku berdiri. Duka tak berat di tengah gelapnya kabut nan pekat, maut tak sengat karena kau sertaku. Engkau sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku Maha Penolong, tinggal sertaku. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Tuhan. Salam buat kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam Rabu Blessing, Rabu yang memberkati kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Judul perikopnya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di mana? Ada di surga. Jadi ayat ini mau bicara tentang kerajaan surga. Karena Allah bertakhta di surga. Kerajaan Allah ada di surga. Jadi lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga. Setiap orang pasti merindukan surga. Di dunia ini ada banyak pengajaran surga. Ada banyak sekali pengajaran tentang surga di dunia ini. Tapi pengajaran surga yang manakah yang benar? Orang boleh sekaya-kaya apapun seseorang. Surga tidak dapat dibeli dengan uang. Surga tidak dapat ditukar dengan harta. Dan semiskin-miskinnya seseorang, itu bukan penghalang untuk seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang pasti bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Sekaya apapun kita, kerajaan surga tidak dapat dibeli dengan uang, dengan harta. Semiskin-miskinnya seseorang bukan penghalang untuk seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kita akan baca Injil Lukas 13 ini ayat yang ke-18 sampai dengan 21. Kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya.
Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat yang ke-20. Dan dia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Kita semua yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya maksud perumpamaan Tuhan Yesus ini? Apa sebenarnya arti dari perumpamaan pengajaran Tuhan Yesus tentang biji sesawi dan ragi ini? Ayat 18 pertama berkata, maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi lewat pembacaan ini kita dapat mengerti dan memahami bahwa isi arti dari pengajaran Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini ialah bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu yang berhubungan dengan pertumbuhan rohani. Kerajaan Allah, kerajaan surga, erat kaitannya dengan kedewasaan rohani. Bukan bayi rohani. Kita lihat itu biji sesawi. Itu kecil, biji sayuran. Tapi ketika ditaburkan di kebun, biji tumbuh menjadi pohon. Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang. Ada pertumbuhan. Dan yang menarik, biji ini kecil. Biji sesawi ini kecil. Biji sayuran. Kita lihat bagaimana Tuhan tidak hanya menginginkan itu tumbuh menjadi sayur, tapi lebih daripada Tuhan menginginkan biji itu bertumbuh menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang. Biji sesawi itu cukup kecil. Memang berbeda. Biji sesawi yang kita miliki di tanah air berbeda dengan biji sesawi yang ada di Timur Tengah. Memang di sana lebih besar. Tapi yang menarik, Tuhan tidak hanya ingin ini, biji ini tumbuh hanya menjadi sayur yang lemah. Tapi Tuhan inginkan biji ini bertumbuh menjadi pohon. Pohon itu lambang kekuatan, pertumbuhan, dan di mana burung-burung dapat bersarang pada cabang. Dia bertumbuh menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya, pada ranting-rantingnya. Jadi lewat ayat ini sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan surga erat kaitannya dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Tuhan tidak hanya ingin biji ini hanya menjadi tumbuh sayuran yang lemah berbatang semu. Kalau itu terjadi, artinya pertumbuhannya hanya sampai pada bayi rohani. Tapi yang Tuhan kehendaki, biji sayuran ini bertumbuh menjadi pohon, bercabang,
Artinya kerajaan surga erat kaitannya dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Pohon yang bertumbuh melambangkan, mengisyaratkan kepada kita bertumbuh menjadi pohon. Artinya Tuhan Yesus mau kita punya kualitas rohani. Kehidupan rohani kita yang berkualitas bagaikan pohon yang bertumbuh. Tumbuhan sayur ini menjadi pohon di mana burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya, rantingnya, daunnya. Bertumbuh menjadi pohon di mana burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi jelas bahwa sebenarnya maksud perumpamaan Tuhan Yesus ini ialah kerajaan surga tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Pohon bertumbuh dari biji sayuran, tidak hanya bertumbuh berbatang semu, tapi menjadi pohon. Tuhan kehendaki pertumbuhan rohani kita berkualitas, kuat. Pertumbuhan rohani kita berkualitas. Dan dengan pertumbuhan rohani memampukan kita kuat hadapi badai kehidupan ini. Dengan pertumbuhan rohani yang kuat, dengan pertumbuhan rohani yang berkualitas, kita dimampukan menghadapi badai goncangan dunia seperti yang kita hadapi pada saat ini. Bumi sedang bergoncang dengan wabah COVID-19. Jadi lewat perumpamaan ini Tuhan inginkan kita punya kehidupan rohani yang bertumbuh, yang berkualitas. Rohani yang bertumbuh, yang berakar tentunya di dalam firman. Tuntunan Roh Kudus dan kasih Tuhan. Jadi inilah perumpamaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kerajaan surga, kerajaan Allah seumpama biji sesawi, biji yang kecil, biji sayuran. Tuhan tidak ingin hanya ini tumbuh menjadi sayur yang lemah, berbatang semu. Tapi Tuhan inginkan biji yang kecil ini bertumbuh menjadi pohon, di mana burung-burung di udara datang bersarang pada cabang. Jadi jelas bahwa kerajaan surga tidak terpisahkan dari pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Bahwa kerajaan surga tidak dipisahkan daripada pertumbuhan rohani dan kualitas rohani kita di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani yang berkualitas. Dan ini mampu tahan hadapi badai gelombang dunia ini. Memampukan kita dengan kualitas rohani yang bertumbuh. Memampukan kita mengerti, memahami rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita ini. Dengan kualitas rohani yang bertumbuh, memampukan kita tidak tertipu dengan dunia ini, tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran dunia yang sesat ini. Dengan kualitas rohani yang terus bertumbuh, memampukan kita dalam segala aspek segi kehidupan ini. Kita dimampukan mendahulukan Tuhan di dalam segala hal. Jadi lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita
bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga tidak terpisahkan dari pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Rohani yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kualitas rohani yang selalu mendahulukan, mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Dan Tuhan tidak inginkan biji sesawi hanya tumbuh menjadi sayur yang lemah, berbatang semu, yang mudah layu. Tapi Tuhan inginkan biji sesawi itu bertumbuh menjadi pohon dan itu kuat, bahkan bercabang, di mana burung-burung di udara datang bersarang padanya. Kalau hanya sekedar tumbuh menjadi sayur, artinya itu kita memiliki rohani yang tidak bertumbuh. Kalau dia tidak menjadi pohon, hanya menjadi sayur, maka kita hanya memiliki kualitas rohani tingkat bayi. Bayi rohani selalu berkata, bagaimana saya diberkati, bagaimana saya sukses, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya mendapat mujizat. Tapi rohani yang berkualitas, rohani, pertumbuhan rohani yang dewasa akan selalu berkata, bagaimana saya dapat melakukan kehendak Allah. Jadi jelas buat kita sekalian yang kasih Tuhan, di Rabu Blessing ini Tuhan inginkan pertumbuhan rohani kita itu berkualitas, bertumbuh bagaikan pohon dan itu kuat kekar di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan. Pohon yang berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, di mana burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yang jelas arti perumpamaan ini, yang pertama ialah bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga erat kaitannya dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, rohani yang berkualitas di dalam Tuhan. Dan yang kedua, arti perumpamaan ini ialah bahwa kita dapat melihat bahwa biji ini tumbuh bukan hanya sekadar menjadi sayur, tapi dia lebih dari itu, dia menjadi pohon. Dan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangannya. Ini artinya ialah bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah itu erat kaitannya dengan ketenangan dan kedamaian. Kerajaan surga erat kaitannya dengan ketenangan dan kedamaian. Dapat kita lihat dari bagaimana burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Burung merasa aman, merasa tenang, merasa tentram, merasa damai. Kenapa burung-burung datang mau bersarang pada cabang-cabangnya? Karena di sana dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian. Artinya rohani kita yang berkualitas, yang bertumbuh terus di dalam Tuhan, kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan sendiri. Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya karena dia merasakan aman, terlindungi, jauh dari predator, jauh dari yang bisa membuatnya binasa, terhindar dari bahaya. Burung-burung mau bersarang pada pohon ini karena dia merasakan perlindungan, keamanan, ketenangan. Jadi artinya ialah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga erat kaitannya dengan ketenangan,
artinya dengan rohani kita bertumbuh bagaikan pohon yang kuat dengan cabang-cabangnya. Artinya dengan rohani kita yang bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, pemeliharaan, perlindungan, kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Kita semua yang dikasihi Tuhan, yang ketiga di sini kita lihat ialah bahwa apa sebenarnya maksud pengajaran perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang ragi. Kerajaan surga diumpamakan dengan ragi. Ragi yang diambil seorang perempuan diadukan ke dalam tepung dan terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Raginya hanya sedikit, tepungnya yang banyak. Kemudian dicampur, diaduk. Dan ragi yang sedikit ini bisa merata. Hanya sedikit tapi bisa merata di dalam tepung yang lebih banyak, dia merata. Apa maksud perumpamaan Tuhan Yesus yang ketiga di sini ialah bahwa hidup kita ini bagaikan ragi. Hidup ini bagaikan ragi yang harus memberkati. Hidup kita ini harus memberkati. Hidup kita ini harus berbagi. Dan terlebih lagi, yang utama ialah bahwa hidup kita ini harus menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan. Diibaratkan dengan ragi hanya sedikit. Tapi dia menghamirkan seluruh adonan tepung menjadi rata. Sehingga jadilah adonan yang rata, kemudian dapat dibentuk, dibuat menjadi roti yang lembut. Kalau tanpa ragi, tepung ini akan membatu, mengeras, dan tidak akan dapat dibuat menjadi roti karena dia membatu, mengeras. Tapi ketika ragi ini mulai menghamiri seluruh adonan, ragi ini akan menjadi lembut. Artinya apa? Bahwa ragi itulah hidup kita yang harus menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Hati yang keras dilembutkan. Ragi itulah hidup kita yang harus membawa orang kepada Kristus Tuhan. Ragi itu artinya kita harus rela berbagi, rela berkorban. Hidup ini memberkati, hidup kita memberkati, perkataan kita memberkati. Bahkan di dalam kesukaran, kesulitan sekalipun, Tuhan mampukan kita masih bisa memberkati, masih bisa memberi. Contohnya kehidupan Rasul Paulus, Simon Petrus sebelum menjadi murid Tuhan. Satu saat di danau menjala ikan. Semalam-malaman menjala ikan, tak satu pun ikan didapatnya. Hingga pagi hari begitu melelahkan. Hingga pada pagi hari tak satu pun ikan dapat. Dan tentunya galau, tidak ada sesuatu yang akan dibawa pulang ke rumah. Semalam-malaman sudah lelah dan tidak dapat apa-apa. Sudah lelah, capek, tidak dapat apa-apa. Apa yang akan dibawa pulang ke rumah?
Kemudian datang lagi seseorang meminjam sesuatu. Sudah lagi galau, tidak dapat apa-apa, ada lagi yang datang meminjam. Yang datang meminjam perahu itu Tuhan Yesus. Ya seseorang ya, biasanya kalau seseorang sudah kesukaran, kesulitan, datang lagi seseorang meminta sesuatu, meminta pertolongan, bantuan sesuatu. Tentu seseorang itu akan menjadi marah. Mungkin berkata, apa kamu tidak tahu saya lagi kesulitan, kesukaran, kamu datang lagi membuat saya tambah susah. Sudah sulit begini, sukar begini, Anda datang lagi membebani saya dengan membuat beban saya bertambah sukar. Itulah yang dialami Petrus, sudah tidak dapat apa-apa. Sudah pagi hari datang lagi seseorang meminjam perahu. Sudah sukar, sudah sulit. Tidak dapat apa-apa, sudah lelah. Ada lagi yang datang meminjam perahu. Petrus tidak berkata bahwa ini sudah susah begini, tidak dapat apa-apa, dipinjam lagi perahunya. Kan saya masih bisa mencoba lagi berapa saat untuk coba mencari lagi. Ini sudah tidak dapat apa-apa. Malah perahunya dipinjam lagi, habislah sudah. Dengan apa lagi saya harus melanjutkan cari ikan? Perahunya sudah dipinjam. Tapi tidak. Ternyata Petrus rela memberikan kepada Tuhan. Rela meminjamkan. Nah itulah gambaran dari ragi tadi. Walau kita ini dalam tekanan, kesulitan, kesukaran, masih rela memberkati, rela memberi. Itu yang dialami oleh Petrus. Itulah ragi, bahwa dalam kesukaran, kesulitan, tekanan kita masih mampu berbagi. Dan itulah yang dilakukan Petrus. Dan ketika dia memberikan kepada Tuhan perahunya untuk dipakai, dan Tuhan itu tidak pernah utang. Tuhan tidak mau utang. Tuhan kembali memberkatinya dengan mendapatkan ikan, melapukan pukatnya, dan mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Dan tentunya setelah itu dia dijadikan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi, tapi dia menjadi penjala manusia, ikut Yesus, murid Yesus, yang menjadi Bapak gereja, Soko guru gereja, Rasul Petrus, batu karang yang kokoh. Itulah Petrus, itulah bagaimana kita, itulah ragi yang harus berbagi, memberkati, memberi, walaupun dalam keadaan sukar dan sulit. Tuhan tidak ingin kita memberi dari kelebihan kita. Kalau orang memiliki segala-galanya, punya segala-galanya, dia memberi itu biasa. Tapi orang yang sedang dalam kesulitan, kesukaran, dia mampu memberi itu. Pengorbanan. Itu pengorbanan. Ada pengorbanan di situ. Petrus mengorbankan perahunya. Ada pengorbanan. Sudah tidak dapat ikan. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk melanjutkan mencari ikan. Dan itu pengorbanan. Dalam kesukaran, kesulitan, dia masih mampu memberi. Apakah kita berjasa ketika kita memberi kepada Tuhan? Tidak. Semakin kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan pun semakin memelihara kita, semakin menuntun kita. Semakin kita memberi kepada Tuhan,
Tuhan pun semakin menyatakan dirinya kepada kita. Itulah ragi yang rela memberi, rela berkorban, rela berbagi, dan terlebih ialah jadi saksi Tuhan, terang Tuhan, membawa orang kepada Kristus seperti Petrus. Dijadikan Tuhan penjala manusia, dan akhirnya ia membawa orang kepada Kristus. Jadi inilah arti dari perumpamaan tentang kerajaan atau kerajaan surga, seumpama sesawi, biji sesawi dan ragi. Yang pertama ialah bahwa kerajaan surga, kerajaan erat kaitannya dengan pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, dan Tuhan tidak inginkan kita hanya tumbuh menjadi sayur yang lemah, berbatang semu, yang hanya sampai pada tingkat bayi-bayi rohani yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang hanya meminta tanpa harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kerajaan surga, kerajaan erat kaitannya, ketenangan dan kedamaian. Dan yang terakhir, kerajaan surga seumpama ragi ialah bahwa hidup kita ini harus memberkati, hidup kita ini harus melayani, hidup kita ini harus membawa orang kepada Kristus. Itulah arti perumpamaan dari ayat yang singkat ini. Iman kita dalam Kristus Tuhan membawa kita ke surga. Tetapi selama di bumi pun kita boleh mengalami kerajaan surga seperti biji sesawi yang bertumbuh. Artinya selama kita di bumi ini kita harus memiliki kualitas rohani yang bertumbuh, berakar dalam Tuhan. Dan dalam pertumbuhan rohani kita memiliki ketenangan dan kedamaian atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan kehidupan kita ini, kita dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk memberkati. Amin. Firman Tuhan yang singkat. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Kita akan tutup dengan doa. Bapa surgawi, kami memuliakan-Mu ya Bapa, meninggikan, mengagungkan-Mu. Buat firman-Mu yang singkat pada Rabu Blessing ini, Tuhan boleh memberkati kami semua. Roh Kudus tolong kami agar kami terus sebagai umat-umat-Mu terus bertumbuh, berakar di dalam firman, bertumbuh terus secara rohani, dan dengan rohani yang kuat kami dimampukan senantiasa dalam segala aspek kehidupan kami selalu mendahulukan dan memuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seorang guru menuliskan soal matematika kepada murid-muridnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, 9 tambah 9 sama dengan 19. Tiba-tiba seluruh murid serempak menertawakan dan berkata, "Salah, salah." Setelah semuanya tenang, sang guru berkata, "Saya juga tahu ini salah. Cuma saya ingin kalian belajar sesuatu di sini. Benar, ada satu kesalahan yang saya buat. Tapi ada 3 jawaban saya yang betul. Mengapa tidak ada yang memuji saya dan hanya melihat satu kesalahan saja? Hal yang sama berlaku atas hidup kita. Orang lain melakukan 100 kali kebaikan. Tapi kalau ada satu masalah saja yang membuat Anda tidak berkenan di hati,
maka Anda langsung mengabaikan 100 kebaikan yang lalu. Semuanya Anda lupakan. Inilah yang disebut teori 100 min 1 sama dengan 0. Ada pepatah yang berkata, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, yang artinya segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Yang menyedihkan adalah menjadi manusia yang hanya sibuk melihat kesalahan orang lain dan merasa diri sendiri yang paling benar. Melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Masalahnya adalah apa sikap kita terhadap kesalahan tersebut. Apakah kita cenderung melihat kesalahan orang lain, lalu menghakiminya, atau kita menjadikannya sebagai pelajaran dan tempat kita untuk bercermin, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tidak jarang diam-diam kita bersorak saat melihat kesalahan orang lain, sebab hal itu bisa dijadikan sebagai bahan tertawaan atau pembicaraan. Apalagi orang tersebut tidak kita senangi. Kita pikir ini adalah kesempatan untuk menjelek-jelekan orang tersebut dan mensyukuri kesalahan yang dilakukannya. Inilah etika kehidupan. Jadi orang itu belajarlah mengingat kebaikan orang lain. Jangan karena hal atau kesalahan kecil, maka kita mengabaikan semua kebaikannya. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai kelemahan dan kekurangannya sendiri. Jangan kita cepat menghakimi kelemahan atau kekurangan orang lain. Toh kita juga bukan manusia sempurna. Kurangilah memikirkan kekurangan orang lain. Sering-seringlah memikirkan kebaikan orang dan syukurilah. Maka hidup kita menjadi lebih baik, indah, dan harmonis. Dalam kehidupan berkeluarga juga demikian. Kalau kita selalu mengingat-ingat kebaikan dari pasangan kita, maka keharmonisan memenuhi pernikahan dan keluarga kita. Ingatlah kebaikan orang selagi ia masih hidup, dan sayangilah, kasihilah. Jangan kita baru mengingatnya setelah orangnya sudah tiada. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Nah, itulah serangkaian dari program Rabu Blessing kita pada hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Jangan lupa bersyukur dan terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Rabu Blessing kita selanjutnya. Dari kita untuk semua menjadi lebih baik. God bless. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu